Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media melaporkan beberapa agenda hari ini. Yang pertama adalah tadi saya memberikan hibah perahu kepada warga di Rawa Besar agar dalam banyaknya berita negatif COVID minimal ada berita-berita kecil yang membahagiakan, kira-kira begitu ya. Salah satunya karena kami melihat Depok ini danaunya banyak, tapi jarang termanfaatkan secara maksimal untuk pariwisata lokal. Nah, mudah-mudahan warga di sana dan warga Depok umumnya bisa berbahagia, meningkatkan imunitas sambil tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian saya juga mengunjungi Makara ya. Wisma Makara ini salah satu yang menurut saya paling bagus ya se-Jawa Barat dalam pengelolaan isolasi pasien yang rata-rata memang OTG tapi perlu observasi. Nah, di peraturan Kementerian Kesehatan yang baru, kalau 10 hari nggak ada gejala itu boleh dipulangkan. Jadi tidak harus menunggu swab dulu negatif karena ada hal-hal teknis yang harus disesuaikan, sehingga pasien-pasien baru yang tiap hari diumumkan bisa menempati ini dengan bergantian. Keterisian di Depok itu ada di rata-rata 80%, tadi disampaikan oleh Ibu Kadis. Ini juga mewakili rata-rata se-Jawa Barat ya, khususnya yang Bodebek Bandung Raya masih di bawah 60%, tapi di Bodebek dan Bandung Raya sekarang terjadi peningkatan. Bahkan sudah saya umumkan kemarin, pertama kalinya kota Bandung juga menjadi zona merah, ya, ibu kota Jawa Barat, sehingga saya menghimbau minggu ini para wisatawan menahan diri dulu untuk tidak ke Bandung Raya, karena zonanya lagi merah, sedang proses pengendalian lebih baik lagi. Cerita dari libur panjang itu menunjukkan ada peningkatan ya. Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira kita menahan diri dulu, tidak bepergian terlalu jauh ya. Kemudian tidak berkerumun sambil mendoakan vaksin yang sedang diproses di Bio Farma, di mana saya menjadi relawannya. Bulan ini diumumkan berhasil atau tidaknya. Sementara kondisi fisik saya baik-baik saja, mudah-mudahan ini mewakili keberhasilan vaksin yang 2 kali disuntikan kepada saya. Nah, kemudian pada saat kedaruratan, tadi sudah saya instruksikan, kalau sudah lewat 70%, maka bangunan-bangunan lain itu harus dipersiapkan. Ya. Nah, di Depok sendiri tadi saya apresiasi Pak Wakil Rektor Pak Dedi ya, memberikan kesiapan jika kondisi di sini Makara penuh, nanti ada gedung lagi, ya, yang namanya Wisma Jepang dan gedung lagi atau asrama mahasiswa. Tapi kita doakan itu tidak dipakai. Tapi jika kedaruratannya memang emergensi, pertolongan dari UI ini tentulah sangat kita apresiasi dalam situasi yang serba sulit seperti ini. Seperti saya bilang, skenario Hasan Sadikin ini kan, dia dipakai ruang isolasi dulu yang ICU, itu penuh maka 2 lantainya dipakai, 2 lantai penuh maka seluruh gedungnya dipakai. Nah, jadi kalau disebut sisa 11 itu sebenarnya bukan hanya segitu, ada 2 lantai yang akan diaktifasi, jadi nambah 40 ruangan gitu. Nanti kalau si gedung itu pun sudah full, 40-nya dipakai, baru dia nambah gedung lagi. Jadi rutenya adalah per lantai dulu, pada saat per lantainya habis, naik jadi per gedung. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya kira Hasan Sadikin masih leluasa. Hanya kalau pakai jumlah yang kemarin dihitung memang ada tinggal 11, tapi kalau yang sedang disiapkan ada penambahan 40. Nah, kita harus pahami virus ini kan benda
hidup yang kita tidak paham perilakunya. Ada yang bilang bermutasi lebih ganas seperti tadi. Sama saja, yang penting sebagai manusia kita tahunya hanya 3M aja. Jadi jangan berpikir terlalu gimana, selama kita disiplin 3M, harusnya kita bisa menghindari lompatnya virus lewat lubang pernapasan, lewat mulut dan hidung, melalui memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi saya kira media tidak usah terlalu mengekspos, karena menurut saya tidak memberikan dampak psikologis juga. Yang penting seganas apapun virusnya yang memang kita kurang pahami, 3M itu satu-satunya. Maka tolong beritakan juga sense of hope-nya supaya orang nggak stres, yaitu vaksin sudah dekat kan. Janjinya kan bulan ini ada pengumuman, mudah-mudahan menguatkan semangat disiplin sambil menunggu vaksin. Terkendali lah ya. Tadi tambahan-tambahan dari UI saja sudah menurut saya lebih dari cukup ya. Ada rencana 2 gedung baru, kalau ini penuh, dan ini kan alumninya sudah banyak, artinya baik ya, sudah 70-an orang sembuh. Dan berita sedikit baik ya, Bodebek sudah minggu ini pertama kalinya semuanya tidak ada zona merah. Biasanya gantian kan, Depok enggak, tapi Bekasi sekarang semuanya tidak. Kedua, tingkat kesembuhan Jawa Barat sekarang rekor di atas nasional. Ya, 85% pasien COVID di Jawa Barat sembuh. Itu salah satu yang tertinggi. Kedua, tingkat kematian kita konsisten paling rendah. Yang lain ribu-ribu, provinsi lain kita hanya 900 dari 51.000 total kasus. Cuma 1,7%. Jadi itu juga tolong di-highlight ya. Entah kenapa mungkin suasana iklim, landscape, dan treatment orang-orangnya sembuh naik, kematian sedikit, dan mungkin orang-orangnya saroleh gitu. Itu tolong di-highlight juga di luar tentang kenaikannya supaya ada imbang lah ya berita baik. Saya kira itu. Makasih, hatur nuhun. Pak Warek, semangat. Pak Sudayana, hatur nuhun. Bagus, semangat. Itu ada. Nggak kelihatan ya kan? Hati-hati jatuh HP-nya. Dari saya. Terima kasih Bapak. Semangat. Kamu masih muda, usia berapa? 26, Pak. Bapak, boleh selfie nggak, Pak? Boleh di kota ini, jangan sana aja sana. Pak. Sehat ya. Jangan lupa subscribe ya.